saya Unggul Arya Fadila Muhammad. Bagaimana sih kerjasama antara pemerintah dan persatuan nelayan ini dalam mendukung pengembangan ekonomi maritim, Pak? Karena kemampuan bernegosiasi diplomat kita harus kita pacu terus. KNTI di Lampung ada di Pasena ya. Keberlangsungan kerjasama yang kuat dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat kawasan itu menciptakan konteks kebelarnegaraan yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Program Studi Teknik Perapalan Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang diwakili oleh para dosen MKWU, yaitu Ibu Dr. Andes Marina Erstiawan, MM, dan Ibu Dr. Andes Sargi Ginting, MM. Yang saya hormati para narasumber dari webinar ini, Kak Hendra Wiguna sebagai Ketua Umum Kesatuan Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, KPPMI, dan Badan Kepemudaan KNTI. Pak Abdi Sabda, SMH, sebagai Kepala Bidang Pesisir Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pak Kolonel Laut Sunarto, SMAP, sebagai Ketum Armada Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Unggul Arya Fadila Muhammad sebagai Ketua Pelaksana dari webinar ini, dan izinkan mewakilkan seluruh keanggotaan dalam webinar ini. Hari ini kita bukan sekedar berdiskusi, kita membangun fondasi masa depan, fondasi yang akan membawa kita melampaui batas-batas yang pernah kita kenal sebelumnya. Fondasi yang akan membawa kita menuju Indonesia yang gemilang, Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam bidang maritim. Dalam perjalanan kita menuju Indonesia Emas 2045, mari kita renungkan pesan-pesan dari para leluhur kita yang telah menjadikan lautan sebagai sumber kehidupan dan kekayaan. Mari kita jadikan mereka inspirasi dalam setiap langkah kita, karena di dalam kearifan mereka terkandung rahasia kesuksesan bangsa. Dengan penuh keyakinan dan semangat, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mari kita buka lembaran baru dalam sejarah ekonomi maritim Indonesia. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat kembali perjalanan ini, mari kita merasa bangga karena telah menjadi bagian dari perubahan yang mengubah takdir bangsa. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Penyambutan narasumber, yaitu yang pertama, Bapak Hendra Wiguna, selaku Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia, KPPMPI, atau Badan Kepemudaan KNTI. Lalu yang kedua, ada Bapak Abdi Sabda STMH sebagai Kepala Bidang Pesisir Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Lalu narasumber ketiga ada Bapak Sunarto STMAP selaku Kasetum Komando Armada RI. Terima kasih semua setelah menunggu pada materi utama di sini untuk pertanyaan atau talk show yang ada. Dalam inti dari webinar kali ini, kami akan membawakan pertanyaan seputar ekonomi maritim Indonesia untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Ya Bapak, untuk mungkin pertanyaan umum dulu nih, yang ada terbesit dari kita sebagai rakyat umum, apa sih Pak peran Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim dan kedaulatan suatu negara ini? Jadi kalau berbicara pertanyaan apa peran Angkatan Laut adalah menjaga kedaulatan maritim TNI Angkatan Laut, melaksanakan penegakan hukum maritim sesuai dengan undang-undang nasional dan internasional, menjalankan operasi OMP dan OMSP sesuai dengan petunjuk undang-undang, melindungi jalur pelayaran, bekerja sama secara internasional, baik J2J maupun Indonesia secara organisasi dengan pihak luar. Demikian Mas Arya, secara simpulan singkat dari saya. Apa jenis barang ekspor dan impor yang paling dominan yang melewati pelabuhan Anda? Ada satu komoditi yang paling super di Indonesia yang mereknya bukan Indonesia selama ini. Ini adalah komoditi ekspor yang pernah saya tangani di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, yaitu CPO, crude palm oil dan turunannya, dan esterifikasinya. 80% ekspor CPO di dunia sumbernya dari Indonesia. Mengangkut CPO di dunia internasional harus ekstra hati-hati sekali. Ekspor CPO ke luar negeri itu harus menggunakan kapal double hull. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai kontribusi sih. Lebih ke apa sih atau bagaimana sih kontribusi nelayan dalam ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sektor lainnya seperti mungkin pariwisata atau mungkin sektor dari perikanan komersial. Jadi apa sih kontribusi nelayan ini, Pak? Kalau menurut Pak O ya, kurang lebih ada 4. Yang pertama tentang lapangan pekerjaan. Jadi turunan keberlanjutan dari kegiatan lain ini tentu ada lapangan pekerjaan lainnya. Seperti misalnya di pelabuhan kanan itu, misalnya ada tukang panggul, pedagang dan lain sebagainya. Kemudian juga tentu terkait dengan ekonomi. Kalau perikanannya lancar, tentu ekonominya akan baik. Kebutuhan pangan dan gizi. Dan yang keempat disampaikan FAO, itu juga terkait dengan kelestarian budaya dan lingkungannya. Jadi hampir kebutuhan kita, pangan kita juga dari hasil tangkapan nelayan kecil ini, itu biasanya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian juga kami selaku organisasi nelayan mengembalikan ekosistem. Salah satunya kami mengelola mangrove di Indramayu yang tidak hanya melindungi masyarakat Indramayu dari abrasi, mendorong pariwisata mangrove sehingga menjadi sumber ekonomi untuk nelayan. Jika nelayan tidak bisa melaut karena cuaca, dari kegiatan pariwisata mangrove itu bisa menambah penghasilan nelayan. Jadi kami selaku organisasi nelayan juga ikut andil untuk mendorong kemajuan bangsa ini. Harapan kami tentu sudah disampaikan oleh Dewan Pembina kami, Pak Riza Dalmanif. Jadi ke depan harapannya kebijakan-kebijakan perikanan ini itu lebih berkelanjutan. Jadi ada beberapa pergeseran yang perlu dilakukan dari kegiatannya eksploitatif menjadi berkelanjutan, kemudian yang dari asalnya bahan baku, bahan mentah menjadi olahan sehingga menambah nilai penghasilan. Sudah dijelaskan mungkin sama Kak Indra Wiguna itu mengenai iklim. Terus beberapa kali dimention nelayan ini berdampak besar dengan perubahan iklim. Jadi apa sih dampak perubahan iklim ini terhadap ekonomi maritim dan bagaimana nelayan bisa menghadapinya? Kadang-kadang perahu yang bersandar saja itu rusak, Mas, karena terham. Dan juga beberapa daerah mengalami penurunan hasil tangkapan ya. Wilayah tangkap nelayan yang mungkin biasanya hanya 3 mil udah dapat ikan, kami nelayan kecil sekarang harus lebih jauh dengan perahu-perahu yang sederhana yang sudah termakan usia dengan mesin yang seala kadarnya, tapi karena di wilayah tangkap kami biasanya sudah tidak ada ikan saat ini, karena kami harus melaut lebih jauh. Alhasil kalau melaut lebih jauh, tentu ongkos yang dikeluarkan juga harus bertambah gitu. Dan saya rasa akan banyak dampak-dampak perubahan iklim. Mungkin teman-teman bisa cek di website kami, kami sudah membukukannya ya. Begitu, Mas. Jadi apa sih yang sudah direalisasikan oleh TNI AL khususnya untuk menjaga data atau memperkuat kemampuan pertahanan laut negara kita? Jadi kerjasama regional dan internasional bisa kita perlihatkan G2G, Mas, government to government. Sebagai contoh, bersama dengan negara tetangga, kita melaksanakan operasi bersama dengan Indosin, Indonesia, Singapura. Kemudian kita juga melaksanakan kerjasama di Selat Malaka dengan Malaysia, Indonesia, Malaysia. Itu bukti bahwasanya memang kerjasama mutlak, kerjasama negara mitra regional dan internasional bisa diwujudkan dengan sebuah G2G atau organisasi ASEAN, atau ASEAN dengan organisasi lain, atau ASEAN dengan negara lain, atau kita sendiri bersama dengan organisasi lain. Kalau operasi-operasi yang kita laksanakan itu juga sama juga. Ada operasi-operasi latihan perang bersama yang dilaksanakan dengan G2G atau beberapa negara sahabat. Mereka berkomitmen menurunkan kapal-kapal tempurnya untuk latihan di negara kita, atau sebaliknya kita latihan di negara mereka. Jadi demikian, Mas Arya. Kerjasama dalam hal pertahanan maritim dapat memperkuat stabilitas regional. Sebagai contoh, Mas, kalau kawasan itu konflik, tentunya kan tidak tercipta stabilitas. Sebagai contoh, Mas Arya, Cina sampai sekarang mengedepankan 9 garis-garis putus yang menurut nenek moyangnya itu adalah wilayah kekuasaan saya. Lalu siapa negara yang dirugikan? Tentunya ASEAN. Contoh, Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, Myanmar, termasuk Indonesia. Dengan tidak nyamannya stabilitas, otomatis disitu berkonflik. Muncullah strategi bagaimana kawasan itu supaya aman, dilaksanakan kerjasama, Mas. Ada latihan bersama, ada pendidikan bersama, latihan dengan ASEAN dan sebagainya. Itu bagian daripada memperkuat stabilitas regional dan global. Demikian, Mas Arya. Jadi apa sih peluang dan tantangan ekonomi maritim Indonesia dalam menghadapi persaingan global? Dan bagaimana persatuan nelayan dapat berperan dalam menghadapinya? Dari 11.000 desa nelayan atau desa pesisir, baru ada sekitar 388 SPBUN. Alhamdulillah, 2-3 tahun ini KNT sudah bisa mendirikan 5 SPBUN. Mendirikan 1 SPBUN ini, operasi kami kurang lebih memerlukan modal sekitar 600 juta rupiah. Kurang lebih begitu. Hai, saya Awan. Saya ingin memberikan testimoni terkait dengan Talkshow Ekonomi Maritim kemarin. Menurut saya itu menjadi sebuah tempat webinar yang sangat interaktif dan juga menarik, karena kita jadi mengetahui apa saja yang menjadi fokus utama dari batas-batas maritim Indonesia. Dan juga bagi fokus dari studi saya dapat menjadi insight tambahan dan juga sangat menarik untuk diikuti. Terima kasih.